Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kami mau naikkan pujian ini Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Dengan mengangkat tangan kami Tuhan, bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kami berterima kasih, kami bersyukur buat cinta-Mu, buat kebaikan-Mu, untuk kesetiaan-Mu. Kami bersyukur. Thank you, Lord. Pada hari ini, Kau Allah yang terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan untuk setiap pengampunan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kalau Kau mau hadir di tengah-tengah kami saat ini. Terima kasih Tuhan, kalau Kau mau berikan kami rahmat kesehatan dan juga nafas kehidupan hingga pada saat ini, sehingga kami dapat memuji Engkau Tuhan, dapat meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Silakan bagi teman-teman yang mau mengungkapkan rasa syukur pribadi lepas pribadi, dapat men-unmute mikrofonnya. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan-Mu yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat, rahmat dan kasih-Mu yang selalu berlimpah di dalam hidup keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, di tangan saya ada ucapan syukur dari umat-Mu. Ucapan syukur masih punya pekerjaan dan penghasilan. Puji syukur keluarga sudah diberikan kesehatan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah sembuhkan suamiku dari sakit COVID-nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat rahmat pengampunan-Mu yang tak pernah habis. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Kau mau hadir di setiap musim kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat-berkat yang boleh kami terima dari kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pertolongan-Mu yang tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sukacita yang selalu mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sudah sembuh dari COVID. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Kau izinkan kami pada malam hari ini untuk melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, inilah ungkapan doa syukur kami kepadamu. Terima kasih Tuhan kalau Kau senantiasa ada di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala hal baik yang telah Kau perbuat di dalam hidup kami. Tak ada kasih yang begitu besar selain kasih-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau naikkan pujian ini. Kami mau meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Sukacita dari surga, itulah kekuatan bagi jiwa kita, bagi hidup kita. Kita dapat rasakan kasih-Nya, walaupun di tengah badai yang bergelora. Kita dapat merasakan cinta-Nya yang begitu besar. Tak akan patah semangat kita, tak akan hilang kekuatan kita. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata memenuhi kita semua. Takkan patah semangat kita, takkan hilang kekuatan kita. Kita mau naikkan pujian ini. Kita mau katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Lebih tinggi lagi kita mengatakan, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Mau bersorak bagimu. Sukacita sudah nyata, sukacita. Sukacita sudah nyata, sukacita. Sukacita sudah nyata, penuhiku. Sukacita sudah nyata, memenuhi setiap dari kita, membuat kepuasan bagi jiwa kita. Takkan hilang kepuasan kita, karena kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Mari kita tenangkan hati kita mau masuk lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan. Di dalam Yohanes 4 dikatakan bahwa tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh. Dan barang siapa menyembah Dia, haruslah menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kami hidup hari ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu. Itu semua karena cinta-Mu Tuhan. Kami hidup untuk menyembah-Mu Tuhan. Karena Kau pusat penyembahan kami. Kau sumber kehidupan kami. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembah-Mu Tuhan. Ku hidup untuk menyembah-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang mulia. Kau yang mulia. Kaulah yang disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang mulia. Kau layak Tuhan. Kau yang mulia. Kaulah yang disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kami hidup itu semua karena anugerah-Mu Tuhan, karena kasih-Mu. Kami menaikkan pujian ini Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena kasih-Mu. Kaulah sumber kehidupanku. Kami hidup untuk menyembah-Mu Tuhan. Ku hidup untuk menyembah. Ku hidup menyenangkan. Kaulah pusat penyembahanku. Oh yang kaya. Kau yang kaya. Kaulah yang disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang
disembah, ditinggikan untuk selamanya. Lebih tinggi lagi kita katakan. Kau yang layak. Angkat tangan kita. Kau yang layak. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau layak Tuhan. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak. Kau yang layak ditinggikan. Kau yang layak. Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Mari sembah Dia, tinggikanlah Dia, agungkanlah Dia. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang sana, besarlah Kau Tuhan, terjadi atas segalanya. Yesus, Yesus, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap hanya kepadanya. Terima kasih. Taruhlah harapanmu di dalam Tuhan, di dalam segala apa yang kau rasakan, di dalam segala ketakutanmu, taruhlah harapanmu hanya kepada Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu dan jamahan-Mu pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau urapin kami pribadi lepas pribadi. Kami dapat merasakan Tuhan kehadiran-Mu di dalam hati kami. Kalau boleh sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman sabda-Mu yang akan dibawakan oleh Pak Robi Jonos Sewojo. Kiranya Kau berkenan mengurapi Pak Robi Tuhan, berkati peralatan yang akan dipakainya, berkati apa yang semua yang akan disampaikannya Tuhan. Biarlah apa yang akan disampaikannya itu semuanya berasal hanya daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah kami dapat membuka hati kami, menghilangkan sejenak kesibukan kami, pikiran kami, dan kami mau taruh Tuhan hanya kepada-Mu, hanya kepada firman-firman yang akan dibawakan oleh Pak Robi. Biarlah firman itu Tuhan nantinya dapat tumbuh, berkembang, dan akhirnya berbuah Tuhan. Bersabdalah saja Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Dipersilakan untuk Pak Robi. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Kristus. Suara saya bisa terdengar ya? Oke, ada yang nyaut berarti terdengar. Jelas. Bapak Ibu, di masa pandemi seperti ini, terutama ketika ada PPKM daruratnya baru saja diperpanjang ini sampai tanggal 25 ini, kita memang dalam tanda kutip dipaksa untuk lebih banyak tinggal di rumah. Dan saya mendengar banyak dari teman-teman justru ketika satu keluarga ada di rumah terus malah terjadi banyak gesekan-gesekan. Kita coba membahas salah satu topik bagaimana kita bisa menegur kalau ada saudara kita, ada teman kita yang berbuat salah atau berbuat suatu kekilafan. Bagaimana kita harus menegur tetapi tetap mempertahankan kasih yang diajarkan oleh Kristus. Memang sepertinya kontroversial. Ketika kita menegur, rasanya kan ada sesuatu yang tidak enak di dalam hati kita. Tetapi bagaimana harus dengan kasih? Nah, ini juga sesuatu kan yang sepertinya kayak kontroversial. Tapi mari kita coba melihat, kita menggali dari kekayaan Alkitab kita. Mari kita baca dari kitab Kejadian bab 37 ayat 1 sampai dengan 8. Kejadian 37 ayat 1 sampai dengan 8. Silakan ada yang membantu untuk membacakan ini. Baik, saya bacakan ya Pak. Oke. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba. Bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakan kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu, Yakub, nama lain dari Yakub adalah Israel.
mempunyai dua orang istri dengan dua katakanlah selir atau gundik dia. Dua istrinya kakak beradik, Lea dan Rahel. Sedangkan dua kita katakan selir atau gundiknya itu adalah budak, semula adalah hamba-hamba dari Lea dan Rahel, yaitu Bilha dan Ziba. Kalau kita di orang-orang Kristiani, orang Katolik khususnya, kalau mendengar bahwa ada tokoh rohani, tapi kok istrinya sampai 4, rasanya kuping rasanya nggak enak betul. Loh, kok ada satu tokoh yang kita anggap sebagai tokoh rohani, kok istrinya sampai 4. Tapi mari kita coba melihat bahwa Yakub di dalam masa mudanya sampai pada satu saat ketika dia bergumul dengan malaikat sepanjang malam, hidupnya memang kacau. Hidupnya bukan menjadi satu teladan bagi kita. Penuh dengan tipu-menipu. Dia ditipu, dia menipu, dan sebagainya. Kehidupan Yakub sebelum dia bergumul semalam suntuk dengan malaikat memang bukan menjadi suatu panutan rohani. Nah, ketika dia bergumul dengan malaikat dalam perjalanan pulang ke Kanaan, ya dia sudah mempunyai 4 anak dan dengan 4 istri dengan 12 anak. Nah, jadi ini kita perlu mengerti dulu supaya jangan membuat satu gambaran, loh, di dalam Alkitab aja kok ada tokoh yang istrinya sampai 4. Bapak Ibu, Rahel adalah sebenarnya istri yang paling disayang oleh Yakub, karena waktu dia sampai di rumah Laban, kakak dari istrinya, kakak dari ibunya, ketika dia harus mengungsi karena dia mau dibunuh oleh kakaknya Esau, dia memang sudah jatuh cinta kepada Rahel. Tetapi pada kenyataannya ketika dia mau menikah, mertuanya itu membuat penipuan sehingga yang diberikan adalah Lea. Nah, kemudian pada waktu akhirnya Yakub bisa menikah dengan Rahel, Rahel ternyata dalam beberapa tahun tidak mempunyai anak. Sedangkan dengan Lea, kakaknya yang menjadi istri pertama Yakub, Yakub sudah mempunyai beberapa anak laki. Nah, Rahel mengikuti tradisi pada waktu itu, dia mengambil budaknya, salah satu hambanya, untuk diserahkan kepada Yakub, supaya nanti anak dari hambanya itu, menurut tradisi pada waktu itu, dianggap sebagai anaknya Rahel. Nah, memang kejadiannya adalah dengan hambanya itu, hamba dari Rahel itu namanya Bilha, Yakub mempunyai anak, dan sesudah Yakub mempunyai anak dari Bilha, Rahel baru mempunyai 2 anak, yaitu Yusuf dan Benyamin. Nah, karena Yusuf adalah anak dari istri yang paling dia sayangi, dan Yakub ini juga mempunyai Yusuf setelah usianya cukup tua, maka Yakub sangat sayang kepada Yusuf. Apalagi dikatakan bahwa Yusuf mempunyai kepandaian yang melebihi kakak-kakaknya, juga mempunyai wajah yang tampan lebih daripada kakak-kakaknya. Nah, ketika Yusuf sudah berumur 17 tahun, maka dia juga harus ikut menggembalakan ternak milik dari orang tuanya. Yakub sangat kaya, punya banyak sekali ternak, domba-domba, kambing, dan sebagainya, sehingga tidak mungkin ternak-ternak itu bisa digembalakan di satu tempat, harus dibagi-bagi beberapa tempat. Nah, karena Yakub mempunyai 12 anak laki, maka dipecah-pecah. Ada yang sebagian dari ternak-ternak itu dipelihara, dirawat oleh beberapa orang anaknya, yang sebagian lagi oleh beberapa orang anaknya lagi. Dikatakan ketika Yusuf berumur 17 tahun, maka dia mendapat bagian untuk menggembalakan ternak milik ayahnya bersama-sama dengan anak-anak dari Bilha dan Ziba. Nah,
Ketika dia mengembalakan ternak-ternak itu, rupanya Yusuf melihat tingkah laku dari kakak-kakaknya ini, ya kalau kita mau sebut halus, nakal, tetapi kalau mau kita ngomong secara belak-belakan, anak-anaknya ini memang ugal-ugalan dan sering mencelakakan, membuat orang-orang setempat, penduduk-penduduk setempat, merasa sangat dirugikan oleh tingkah laku mereka. Sangat arogan. Yusuf yang hatinya baik, dia merasa tidak tega melihat kenakalan atau kejahatan dari kakak-kakaknya. Tetapi pada zaman itu, tidak ada ceritanya seorang adik menegur kakak. Tidak ada cerita adik menegur kakak, kakak menegur adik, itu memang biasa. Nah, karena itu, Yusuf berpikir bahwa kalau dia negur, pasti kakaknya nggak mau memperhatikan dia. Apalagi kakaknya badannya lebih besar daripada dia. Karena itu, dia memilih cara untuk mengadukan persoalan ini ke ayahnya. Ketika Yakub mendengar ini, tentu saja Yakub sangat marah kepada anak-anaknya yang nakal itu. Mereka ditegur, tetapi akibatnya juga terlihat bahwa mulailah kakak-kakaknya ini bukan hanya anak-anak dari Bilha dan Sipa saja, tetapi kakak-kakaknya yang lain pun mulai benci kepada Yusuf karena dianggap bahwa Yusuf ini penjilat bapaknya. Yusuf dianggap sebagai orang yang makan saudara lah, jadi mencelakakan kakak-kakaknya sendiri dengan lapor kepada ayahnya dan sebagainya. Jadi disinilah mulai suatu konflik antara Yusuf dengan kakak-kakaknya. Ditambah lagi karena Yakub begitu mencintai Yusuf dan Yakub memberikan memperlihatkan kasihnya secara mencolok, sehingga mereka makin kakak-kakaknya ini semakin benci, semakin iri kepada Yusuf. Ditambah lagi Yusuf mimpi, dan dia dengan ceroboh dia menceritakan mimpinya seakan-akan bahwa dia memang satu kali dia akan menjadi raja dan semua kakak-kakaknya akan menyembah dia. Jadi hal-hal inilah yang membuat kakak-kakaknya sangat benci kepada Yusuf. Saya tidak mau mengambil bagian bagaimana konflik yang antara Yusuf dengan kakak-kakaknya yang disebabkan oleh iri hati. Tetapi saya mau melihat hal ini. Ketika Yusuf dia melihat kenakalan, kejahatan kakak-kakaknya, maka dia memilih untuk melaporkan ini kepada ayahnya. Dia tidak ingin supaya kakak-kakaknya ini terus mengganggu penduduk setempat dan juga akan menjelekkan nama ayahnya. Nah, apakah hal semacam ini baik dan benar? Di satu sisi kita melihat bahwa seakan-akan dia mengkhianati kakak-kakaknya, makan saudara lah, makan kalau dengan teman makan teman. Tetapi di pihak lain, Yusuf memang ingin supaya kakak-kakaknya berubah. Pertanyaannya tadi, apakah kalau kita ada dalam peristiwa ini, apakah ini suatu perbuatan yang baik dan benar? Nah, pada kenyataannya justru apa yang dilakukan oleh Yusuf ini mencelakakan dia. Kakaknya benci, dan dia kemudian diperlakukan dengan sangat keji. Saya ingin menarik ini menjadi suatu refleksi bagi kita. Kalau Bapak Ibu, katakanlah mendengar ada teman anak dari teman kita nakal di sekolahan atau nakal di tempat lain yang mungkin orang tuanya tidak tahu. Apakah Bapak Ibu memilih untuk mengatakan itu kepada teman kita itu bahwa anaknya dia nakal begini-begini, ataukah kita diam saja demi suatu kedamaian semu? Karena kalau kita ngomong, belum tentu teman kita yang anaknya nakal itu mau menerima. Belum tentu mau percaya dengan apa yang kita ngomong. Percayanya belum tentu, jangan-jangan dia malah merasa kita menjelekkan dia, membalas kita dengan menjelekkan kita, sehingga terjadi suatu konflik yang saling menyakitkan.
Apakah kita dalam situasi seperti ini memilih untuk udahlah, nggak usah resek lah, diam-diam aja? Atau kita memilih seperti yang dilakukan oleh Yusuf dengan mengatakan demi kebaikan anak itu kita mengatakan kepada orang tuanya. Demikian juga kalau misalnya kita mendengar keponakan-keponakan kita atau siapapun orang-orang yang sebenarnya dekat dengan kita, tetapi anak-anaknya rupanya nakal-nakal, beranikah kita untuk mengatakan kepada orang tuanya, ya untuk kebaikan bersama sebenarnya, supaya tidak orang lain tidak dicelakakan, tidak dirugikan, dan demi nama baik juga orang tuanya. Tetapi sekali lagi, dalam posisi seperti itu, apakah Bapak Ibu memilih untuk mengatakan ini dengan segala risiko, ataukah memilih untuk udahlah diam-diam, paling banter kalau orang-orang karismatik kita doain aja deh, tanpa berbuat sesuatu. Sekarang mari kita lihat apa yang dikatakan, apa yang diajarkan oleh Yesus di dalam ketika dia mengajar, ketika dia mau mengatakan bahwa kalau kita melihat ada orang yang berbuat salah, apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat Lukas bab 17 ayat yang ketiga. Lukas bab 17 ayat ketiga. Silakan, ada yang bisa. Lukas 17 ayat 3. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau dia menyesal, ampunilah dia. Terima kasih. Kata-katanya sangat jelas. Tegurlah. Kalau ada yang bersalah, tegurlah. Bukan diamkan saja. Sangat jelas. Nah, dikatakan juga bahwa di dalam ayat yang sama, tetapi kalau dia menyesal, ampunilah. Nah, jadi di dalam ayat ini, konteksnya adalah kalau yang menjadi korban adalah kita. Ada orang berbuat salah kepada kita, kita menegur dia, dan kalau dia minta ampun, Yesus mengatakan, ampunilah. Sekarang kita lihat 1 Tesalonika bab 5 ayat 3 yang ke-14. 1 Tesalonika bab 5 ayat yang ke-14. Silakan. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Oke, terima kasih. Jadi kalau di dalam Lukas 17 yang menjadi korban adalah diri kita, bagaimana kalau orang berbuat salah kepada kita? Yesus mengatakan tegurlah, bukan diam saja, tegur, tetapi kalau dia minta maaf, ampunilah. Di dalam 1 Tesalonika, Santo Paulus berbicara secara umum. Kalau misalnya korbannya bukan kita, tetapi kita melihat ada suatu perbuatan yang nakal, perbuatan jahat yang dilakukan oleh orang lain, kita perlu berbuat seperti apa? Nah, di dalam 1 Tesalonika bab 5 ayat 14 dikatakan sama, tegurlah mereka. Tetapi tolong perhatikan, di dalam 1 Tesalonika 5:14 ini, selain dikatakan tegur, yang disebut di sini adalah hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Kata-kata di belakang tegurlah ini semua adalah perbuatan-perbuatan yang penuh kasih. Dengan demikian, ketika Paulus mengatakan tegurlah, yang dia maksud juga tegurlah di dalam kasih. Maksudnya bukan untuk menjelek-jelekkan, bukan untuk menghakimi, bukan untuk mengomeli, tetapi karena kita mempunyai rasa kasih. Inilah yang dimaksud. Kenapa Paulus bisa mengatakan seperti itu? Setiap dosa yang kita lakukan adalah sebenarnya sesuatu perbuatan yang sudah dinyatakan oleh Kristus, bahwa kalau kita lakukan itu, cepat atau lambat, pasti akan berakibat buruk, baik bagi kita maupun orang-orang di sekitar kita. Hukum Allah, firman Allah,
diberikan kepada saudara dan saya untuk mengatakan, kalau saudara lakukan ini, maka kita pasti akan mengalami akibat yang buruk. Bukan untuk memuliakan Allah. Allah sudah sangat mulia. Siapa kita yang bisa menambah kemuliaan Allah? Tetapi Allah justru dengan kasih memberikan kita hukum-hukumnya untuk menyatakan, jangan lakukan itu, sebab kalau kamu lakukan, kamu akan mendapatkan akibat yang buruk bagi dirimu maupun bagi orang lain. Jadi, kalau kita menegur orang yang bersalah, tujuannya adalah supaya dia tidak mengalami akibat yang buruk. Inilah yang dimaksud dengan tegurlah baik oleh Yesus maupun oleh Santo Paulus. Jadi kita menegur bukan karena kebencian, bukan karena kemarahan yang ada di hati, tetapi dengan satu pengertian, saya tidak ingin dia berbuat seperti itu, karena perbuatan seperti itu akan membuat celaka bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Nah, jadi kalau kita melihat apa yang diajarkan oleh Yesus dan apa yang ditulis oleh Santo Paulus, sangat jelas bahwa kalau kita melihat ada suatu perbuatan yang salah, maka sebagai murid-murid Yesus, kita harus berani untuk menegur. Nah, tadi kan sudah kita baca dan saya juga sudah katakan bahwa ketika kita menegur, kita harus juga bersiap bahwa dampaknya bisa akan sangat negatif. Bisa terjadi konflik, bisa terjadi kita justru jadi marah, dendam, dan sebagainya. Nah, karena itu, apa yang harus kita lakukan? Memang betul bahwa kita harus menegur kalau ada orang yang salah, atau kalau kita melihat suatu kesalahan yang dilakukan oleh teman kita, oleh sahabat kita, dan sebagainya. Tetapi, di dalam menegur perlu suatu kebijaksanaan. Ada suatu pepatah yang sangat bagus, dikatakan bahwa kita harus berbuat sesuatu. Kalau kita mau mengambil ikan, biarlah ikan itu dapat kita ambil, tetapi airnya dibiarkan tetap jernih. Jangan gara-gara kita mau nangkap ikan, dikudek-kudek sedemikian rupa, diaduk-aduk sehingga airnya juga menjadi keruh. Jadi artinya, kita harus berbuat bijaksana di dalam menegur, sehingga tujuan kita untuk memperbaiki orang itu, untuk mencegah orang itu mengalami hal-hal yang buruk, tetapi juga harus dengan satu kebijaksanaan, sehingga dampak-dampak negatifnya bisa diminimalkan, atau kalau bisa dinihilkan. Jadi, poin pertama, kita memang wajib untuk menegur, tetapi di dalam menegur, bijaksanalah di dalam melakukannya, supaya tujuan utamanya dapat terjadi, orang itu mengerti dia bersalah, tetapi juga dampak-dampaknya bisa dibuat seminimal mungkin, atau malah dinihilkan. Nah, hal yang kedua adalah, caranya gimana? Caranya seperti apa supaya kita bisa meminimalkan akibat-akibat buruk kalau kita menegur orang yang bersalah? Setidak-tidaknya ada 3 hal yang dapat kita lihat, yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah ketika kita mau menegur seseorang, kita harus melihat situasi kondisi orang tersebut. Artinya, janganlah kita menegur dia kalau dia kelihatannya sedang tidak tenang, kalau dia sedang terburu-buru, kalau dia sedang kelihatan lagi stres apalagi. Ketika dia lagi tidak tenang dan saudara ngomong kesalahan dia, mungkin yang terjadi bukan dia mengerti penerima teguran itu, malah yang terjadi suatu keributan. Jadi pandai-pandailah kita untuk melihat keadaan, apakah orang ini sudah pada saatnya kita bicara hati ke hati dengan dia. Karena itulah Kristus mengatakan,
kita harus cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Ular itu binatang yang menurut Alkitab adalah binatang yang paling pandai. Dan kalau kita lihat, seekor ular ketika dia mau menangkap pangsanya, dia cukup sabar. Dia diam saja, sepertinya dia gerakannya lambat, tetapi pada saat yang tepat dia bisa bergerak dengan sangat cepat. Inilah yang disebut kecerdikan dari seekor ular. Nah, demikian juga kita. Janganlah memaksa ketika kita ketemu dengan orang itu dan kita tahu bahwa dia pernah berbuat salah. Kita tidak mau tahu dia sedang dalam keadaan seperti apa. Kita ngomong, oh kamu begini-begini. Yang terjadi bukan orang itu menerima, tetapi malahan bisa terjadi keributan. Itu yang pertama yang perlu kita perhatikan. Perhatikan keadaan orang itu, apakah kira-kira waktunya tepat untuk kita bisa bicara dengan baik dan dia bisa menerima dengan baik. Yang kedua, kitanya sendiri. Ketika saudara dan saya masih dalam keadaan terluka, entah karena perbuatan-perbuatan dia, ataukah pada saat kita masih merasa marah karena yang mendengar perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh dia, pada saat seperti itu, kita belum waktunya untuk berbicara baik-baik dengan orang itu. So, kalau kita di dalam diri kita ada kemarahan, di dalam diri kita ada suatu luka, apa yang kita ucapkan dengan lidah dan mulut kita, biasanya justru adalah kepahitan-kepahitan, kemarahan-kemarahan kita, sehingga kata-kata kita menjadi kata-kata yang tajam, menusuk, yang membuat orang yang mendengarnya merasa tidak bisa menerima kata-kata itu. Mungkin dia tangkap maksud kita, tetapi kalau kata-kata kita sangat tajam, itu bisa menimbulkan suatu penolakan yang lebih tajam lagi. Jadi yang pertama adalah kita harus memperhatikan sungguh-sungguh situasi kondisi orang itu. Apakah sudah saatnya kita bisa bicara baik-baik dengan dia? Yang kedua, periksa diri kita sendiri. Kalau kita masih marah, kalau kita masih merasa pahit, kalau kita masih merasa luka, jangan bicara dulu. Karena kalau kita dalam keadaan luka, kita bicara yang keluar adalah kata-kata yang pahit dan ungkapan kemarahan. Dan yang ketiga adalah berdoalah terlebih dulu sebelum kita menegur. Kenapa? Karena kita membutuhkan hikmat dari Roh Kudus, sehingga kata-kata yang akan kita ucapkan sungguh-sungguh adalah kata-kata yang berkenan di hadapan Allah. Kita minta hikmat dari Roh Kudus agar kata-kata yang kita ucapkan dapat dimengerti oleh orang itu. Sangat perlu kita berdoa dulu sebelum kita menegur. Karena biasanya yang terjadi, kita karena mungkin terpancing emosi atau karena waktu atau bagaimana, kita bicara dengan orang dulu, kita tegur dulu. Ketika sudah terjadi pertengkaran, baru kita doa. Terlambat. Sebelum menegur, berdoalah. Mintalah hikmat dulu dari Allah. Dan ketika kita meminta supaya kata-kata yang kita ucapkan sungguh yang berkenan di hadapan Allah, dan agar kata-kata yang kita ucapkan dapat dimengerti oleh orang itu dengan baik dan benar. Selain itu, doa ini sangat penting karena kalau orang sudah sangat sering berbuat kesalahan yang sama, itu tidak bisa lagi dikatakan sebagai suatu kekilafan. Itu mungkin sudah menjadi kebiasaan, suatu tabiat, dan tabiat yang buruk ini menunjukkan bahwa dia sudah dikuasai oleh hatinya, pikirannya sudah dikuasai oleh roh jahat. Oleh karena itu, ketika kita berbicara kepada orang itu, kita harus mengalahkan roh yang jahat yang menguasai orang ini. Siapa kita yang bisa mengalahkan roh jahat? Yang dapat mengalahkan hanya roh Allah. Jadi karena itulah,
kita sangat perlu berdoa lebih dulu, meminta hikmat dan kekuatan dari Roh Kudus sebelum kita menegur. Nah, saya ingin memberikan satu gambaran bagaimana di dalam Alkitab diberikan satu contoh yang sangat baik ketika Nabi Nathan diminta Tuhan untuk menegur Daud. Kita tahu bahwa pada saat Daud sedang sangat-sangat berkuasa, dia berbuat suatu kesalahan yang sangat hebat. Dia membuat dosa yang luar biasa lagi. Secara iseng-iseng, dia melihat Batseba, istri dari Uria, dan dia jatuh cinta. Dia membuat skandal dengan Batseba, sehingga Batseba akhirnya hamil. Ketika Daud mendapat kabar bahwa Batseba itu hamil, dia kaget karena pada saat itu suami Batseba, Uria, sedang bertempur di garis depan membela Daud. Nah, Daud mencari akal bagaimana caranya supaya Daud berusaha mencoba menutupi perbuatan dia. Dan dia memanggil Uria untuk pulang. Dia bilang suruh istirahat, suruh kembali ke rumah. Tapi Uria ternyata seorang komandan yang sangat bertanggung jawab. Dia bilang dia tidak pantas untuk pulang ke rumah ketika anak buahnya sedang berperang. Dia tidak mau untuk kembali ke rumah. Berbagai cara dilakukan oleh Daud, tetapi karena Uria orang yang lurus, dia tetap berpegang pada kebenaran. Nah, akhirnya Daud membuat satu pemikiran yang, ya menurut dia satu pemikiran yang brilian. Dia menyuruh komandan yang paling tinggi, atasan dari Uria, untuk menempatkan Uria di medan perang yang paling berbahaya. Dengan tujuan bahwa supaya Uria mati terbunuh di dalam perang. Dan itulah yang terjadi. Nah, ketika itu sudah terjadi dan kemudian dia mengambil Batseba sebagai istrinya, sepertinya dosa yang dia lakukan tidak ada yang tahu. Semua menjadi tertutup, apalagi kalau orang pun curiga-curiga dengan Daud, dengan nama besar dia, dengan kekuasaan dia pada saat itu, tidak ada satu orang pun yang berani untuk menegur Daud. Tetapi apa yang dilakukan Daud tidak lepas dari mata Allah. Dan Allah kemudian mengutus Nabi Nathan untuk menemui Daud dan menegur Daud. Bapak Ibu, mari kita bayangkan. Saat itu, Daud sedang amat sangat berkuasa. Sedang dia punya komandan, salah satu komandan tentaranya, dia rela bunuh demi untuk menjaga nama baik dia. Nathan disuruh menghadap Daud, nggak punya bukti apa-apa. Apa yang dia punya? Dia hanya mau mengatakan bahwa Tuhan mengatakan seperti ini, tetapi dia tidak punya bukti apa-apa. Kalau sampai Daud menolak, kalau Daud kemudian menjadi marah, Daud dengan mudah bisa membunuh Nathan dan semuanya akan menjadi tertutup kembali. Jadi bayangkan ketika Nathan harus menghadap Daud, bagaimana takutnya dia untuk menemui Daud dan menegur Daud untuk suatu kesalahan yang Nathan pun tidak punya bukti nyata. Tetapi pada saat seperti itu, Nathan berdoa kepada Allah dan Allah memberikan dia hikmat yang luar biasa. Bagaimana caranya supaya dia bisa menegur Daud dan Daud bisa menerima. Mari kita lihat apa yang ditulis dalam 1 Samuel 2 Samuel bab 12 ayat 1 sampai dengan 6. 2 Samuel 12 1 sampai dengan 6. Silakan. 2 Samuel 12 1 sampai dengan 6. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam suatu kota, yang kaya dan yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi.
Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibelinya dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu. Ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan." Terima kasih. Jadi Nathan ketika dia bertemu dengan Daud, dia tidak langsung mengatakan bahwa Tuhan mengutus dia untuk menegur perbuatan salah kamu. Dia tidak mengatakan itu. Tetapi dia menceritakan kepada Daud bahwa di satu kota ada satu orang yang kaya yang punya banyak domba. Sedangkan tetangganya adalah seorang yang miskin yang punya hanya satu domba saja. Dan domba itu karena dia miskin, maka domba itu betul-betul dipelihara dengan sangat baik dan penuh kasih oleh dia. Nah, satu kali ketika orang yang kaya itu kedatangan tamu, maka dia ingin menjamu tamunya itu dengan memberikan daging domba. Tetapi dia tidak mau mengambil domba milik dia. Maka dengan sombong, dia mengambil domba milik tetangganya itu, disembelih dan dipersembahkan kepada tamunya. Nah, Nathan bercerita seperti itu. Tujuannya dia mau mengatakan, apa yang harus kamu lakukan terhadap orang seperti ini? Ketika Daud mendengar itu, dia marah. Dan dia katakan, orang itu kurang ajar bukan main. Orang itu harus dihukum. Dan dia katakan bahwa dia harus segala macam hukuman-hukumannya. Bahkan terakhir dia mengatakan orang itu harus dihukum mati. Nah, ketika Daud sudah mengucapkan kata-kata seperti itu, Nathan kemudian mengatakan orang kaya itu adalah kamu. Tuhan menganugerahkan kamu kekuasaan. Tuhan memberi kamu banyak istri, banyak selir-selirmu. Sedangkan Uria hanya punya satu istri, Batseba. Dan kamu, karena kesenangan kamu membunuh Uria untuk bisa mendapatkan Batseba. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Nathan tidak langsung menegur, tetapi dia menceritakan dulu suatu kejadian yang sepertinya tidak ada sangkut pautnya dengan Daud. Dan karena Daud kemudian mengatakan orang itu bersalah, orang itu harus dihukum. Dan dia tidak bisa menarik lagi omongan itu ketika Nathan mengatakan itulah kamu, itulah yang kamu lakukan. Bapak Ibu, disinilah kita lihat butuh suatu hikmat dari Allah untuk menyampaikan suatu teguran sehingga teguran itu bisa diterima, bisa dimengerti oleh orang yang kita tegur. Saya pernah satu teman, dia mengeluh dan dia bukan mengeluh, tapi dia bercerita pada waktu kita lagi makan siang, dan dia katakan bahwa dia dulu dengan sahabatnya, dengan temannya membangun perusahaan. Perusahaan itu semakin lama semakin besar. Tetapi belakangan kemudian dia tahu bahwa temannya ini rupanya di luar kongsi mereka membuat satu perusahaan yang bergerak di bidang yang sama, dan dia membuat banyak kecurangan-kecurangan sehingga perusahaan kongsi itu mengalami kebangkrutan, hutangnya besar, sedangkan perusahaan orang ini sendiri mengalami kemajuan yang luar biasa. Dia sangat sakit hati karena dicurangi oleh orang yang teman dekat dia yang dia begitu percaya. Nah, dia katakan bahwa dalam keadaan dia sangat terpuruk, beruntunglah tanpa dia duga ada satu teman yang lain
yang mengajak dia untuk bergabung, untuk ikut membangun satu proyek. Dan ketika dia bergabung ke sana, dia ternyata sukses. Dan sekarang dia memang sudah bukan hanya pulih, tetapi dia sudah lebih daripada sebelum-belumnya. Tetapi dia mengatakan bahwa dia tetap tidak bisa melupakan kejahatan, dia tetap merasa sangat sakit hati dengan temannya itu. Nah, ketika dia mengeluh seperti itu, ya saya mengatakan kepada dia, kalau kita pernah baca buku cerita-cerita ya anak-anak kecil, saya katakan begini, ada seorang ibu ketika dia jemput anaknya sekolah, dia melihat ada anak laki umur kelas 2, kelas 3 SD, menangis sendirian, menangis dengan sedih. Si ibu merasa, kenapa ya anak ini kok nangis sedih banget? Sehingga dia kemudian hampirin anak itu dan dia tanya, kamu kenapa? Kamu kok nangis begitu? Dan dia bilang bahwa uang dia baru diambil sama anak-anak nakal, dikompas lah istilahnya, sehingga dia sekarang nggak punya uang untuk pulang ke rumah, nggak punya uang lagi untuk transport. Dan dia bilang katanya dia bingung bagaimana dia harus pulang karena dia nggak punya uang. Si ibu ini merasa kasihan dan dia katakan, ya berapa sih uang yang diambil? Anak itu mengatakan bahwa ya kira-kira 10.000 lah ya, uang yang diambil. Dan ibu ini bilang, ya udah saya gantikan aja. Sekarang kamu cepat pulang supaya kamu jangan nanti dikompas lagi sama anak-anak nakal itu. Oh, tentu saja anak ini dia senang sekali. Dia terima kasih tante. Kemudian dia pergi untuk menunggu kendaraan. Tetapi kemudian dia lihat anak itu kembali nangis. Loh, si ibu bilang, loh, kenapa kamu nangis lagi? Dia bilang, kalau uang saya tidak diambil oleh anak-anak itu, tidak dikompas, dia bisa punya uang untuk jajan. Jadi waktu dia pulang, selain dia bisa ini, dia bisa jajan. Ya, ibu ini cuma bilang, loh, tadi kamu nangis karena kamu uang transport kamu diambil. Dikasih uang transport, digantiin uang transport, dia malah mikir ya kalau waktu itu uang tidak diambil, dia kan bisa selain dapat kalau uang dia tidak diambil, kemudian ada tante itu memberikan dia uang, dia kan bisa punya uang jajan. Ketika saya cerita sama teman seperti itu, dia cuma ketawa aja, dia bilang ya dasar aja anak itu nakal. Lalu saya bilang persis kayak kamu mengalami bahwa teman kamu mengkhianati kamu, membuat kamu hampir bangkrut. Tanpa diduga, Tuhan mengirim orang untuk membuat kamu menjadi lebih sukses. Tapi kamu tetap tidak bisa melupakan uang yang hilang. Lalu bagaimana kita bisa bersyukur kepada Tuhan kalau dalam keadaan seperti itu? Ya, dia cuma ketawa dan dia katakan, ya benar juga sih. Jadi inilah yang saya mau katakan, kalau kita mau menegur orang, mintalah dulu hikmat dari Tuhan, supaya kita bisa menyampaikannya dengan baik dan benar, dan dapat dimengerti oleh orang itu. Bapak Ibu, jadi 3 hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita menegur orang. Pertama, perhatikan keadaan orang itu. Apakah dia sudah siap untuk menerima teguran kita? Yang kedua, kita perlu memperhatikan dulu diri kita. Apakah kita pun sudah siap untuk berbicara dengan baik dan benar dan penuh kasih? Yang ketiga, berdoalah kepada Tuhan, mintalah hikmat dari Tuhan untuk memberikan kita kata-kata yang tepat. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana cara kita menegur di dalam kasih. Mari kita lihat, Yesus sendiri sudah mengajarkan dengan cukup detail, dan kita lihat Lukas, di dalam Injil Lukas, 18 ayat 15 sampai dengan 17. Silakan. Lukas 18 15 sampai dengan 17. Sorry Pak, Matius bukan ya? Bukan. Sorry. Matius betul. Matius 18 15 sampai 17. Sorry. Okay. Matius 18 15 sampai 17. Oke. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata,
Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah Suaranya putus-putus ya. mendapatkannya kembali. Jika menemukan sebuah orang, putus-putus. Suaranya terputus-putus. Apabila saudaramu berbuat dosa, putus-putus ya, Kak Budi? Suara saya. Lanjut aja. Ivon? Oke. Matius 18, 15-17. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak sanksikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Terima kasih. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-15 dikatakan menegur. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Bapak Ibu, tegur di sini bukan berarti menghakimi. Tegur bukan berarti memarahi. Tetapi tegur di dalam bahasa Aram sebenarnya mau diartikan yakinkanlah orang itu bahwa yang dia lakukan adalah sesuatu yang salah. Jadi pengertian tegur bukan berarti memarahi, bukan berarti menghakimi. Tetapi tegur adalah yakinkan orang itu bahwa yang dia lakukan adalah sesuatu yang salah. Dan di sini dikatakan, tegurlah dia di bawah 4 mata. Artinya, di bawah 4 mata kita tidak mau untuk mempermalukan dia di hadapan banyak orang. Yang kedua, dengan dikatakan tegurlah dalam 4 mata, artinya kita mau berbicara kepada dia secara sebagai sahabat, bukan sebagai hakim. Kita harus berbicara hati ke hati dengan dia untuk pertama mengecek dulu apakah yang kita pikir sesuai dengan apa yang dia pikir dan apakah yang kita dengar sesuai dengan dia lakukan. Jangan-jangan kita mendengar hanya dari satu sisi sehingga kejadiannya tidak seperti itu. Kita perlu mengecek sungguh-sungguh, berbicaralah 4 mata dengan penuh kesahabatan, karena yang diinginkan oleh Kristus agar orang itu sadar akan kesalahannya dan tidak mengulangi. Bukan Tuhan tidak meminta kita untuk menjatuhkan hukuman atau mempermalukan orang itu. Kemudian kita perlu mendengar juga, kalau memang betul dia melakukan hal yang menurut kita dia salah, apa latar belakangnya? Jangan-jangan dia mempunyai suatu pemikiran, dasar pemikiran yang lain daripada apa yang kita duga. Saya memberikan satu gambaran sederhana saja. Ada seorang anak ketika pulang dari rumah temannya, katakanlah anak itu umur 10 tahun, ketika dia pulang dari rumah temannya, dia membawa dua buah apel di tangan kiri kanannya. Ketika ibunya lihat dia pulang dan dia bawa apel di tangan kiri dan tangan kanan, ibunya bilang, wah kamu punya apel enak ya, mama bagi mama dong. Apa yang dia lakukan oleh anak itu? Dia gigit apel yang di kanan, dia gigit lagi apel yang tangan kiri. Ketika orang lihat begitu, sepertinya anak ini anak yang rakus, anak yang kurang ajar. Mamanya minta sama dia digigit dulu kiri kanan, baru dia mau kasih ke mamanya. Tetapi sebenarnya ketika mamanya bilang, loh kok kamu gigit dulu baru kasih mama? Dia mengatakan, saya gigit, saya mau rasain yang mana yang manis. Ternyata yang manis yang tangan kiri. Yang manis ini yang dia berikan ke mamanya. Bapak Ibu, apa yang saya mau katakan? Kita menilai orang hanya dari luar. Sehingga kita seringkali menghakimi orang tanpa kita tahu apa sebenarnya yang di dalam.
Nah, Yesus mengatakan kalau kita menegur, berbicara dulu empat mata sebagai sahabat. Kita bicara dengan dia, apa betul dia lakukan seperti itu? Kenapa dia lakukan seperti itu? Barulah kita bisa bicara bahwa kamu kalau berbuat seperti ini, itu adalah sesuatu yang keliru. Inilah yang dikatakan pertama, tegurlah, yakinkan dia berbuat salah, tetapi dalam empat mata. Yang kedua, ayat ke-16 dikatakan, kalau orang itu tidak mau, setelah kita bicara empat mata, dia tidak mau mendengar, kita perlu membawa 1-2 orang lagi untuk meyakinkan dia bahwa perbuatan dia memang salah. Temannya kita bawa itu siapa? Karena kita berpikir bahwa kita akan membawa teman-teman kita untuk meyakinkan orang itu bahwa perbuatan dia salah, bahwa pikiran kita yang benar. Bukan itu yang dimaksud Tuhan. Yang dimaksud oleh Tuhan, bawalah 1-2 orang yang disegani oleh orang itu, sehingga orang itu mau mendengar yang diucapkan oleh orang itu. Jangan membawa orang yang dia tahu bahwa orang itu selalu dekat dengan kita, membawa orang yang sahabat kita. Sebab kalau kita berbicara begitu kepada orang yang kita mau tegur, dia bukan merasa dikuatkan, tetapi dia merasa dikerubuti. Nah, inilah yang kita ini bahwa Tuhan mengatakan bawalah 1-2 orang lagi untuk meyakinkan. Artinya bawalah 1-2 orang yang dekat dengan orang itu, yang disegani oleh orang itu, sehingga dia lebih mudah untuk menangkap bahwa betul perbuatan dia adalah salah. Dan yang ketiga, di ayat ke-17, dikatakan bahwa kalaupun sudah dibawa 2-3 orang lagi untuk meyakinkan orang itu masih tetap tidak mau mengakui bahwa dia salah, bawalah itu ke dalam jemaat. Apa yang dimaksud dengan bawa ke depan jemaat? Bukan untuk dihakimi, bukan untuk dipermalukan di depan banyak orang, tetapi meminta umat jemaat berdoa bagi orang itu, sehingga dia diberi kepekaan dan kesadaran bahwa dia berbuat salah. Kalau 1-2 orang berdoa, dia belum goyah, maka kita perlu mendirikan suatu menara doa yang lebih kuat, didoakan oleh banyak orang, supaya orang itu hatinya bisa menjadi lembut dan menjadi mempunyai kepekaan untuk menangkap kesalahannya. Jadi, apa yang dikatakan oleh Kristus ini, jangan diartikan secara harafiah begitu saja. Nah, kalaupun setelah dibicarakan, kita doakan oleh jemaat dan sebagainya, ternyata orang itu tetap tidak mau mengakui bahwa dia berbuat salah, janganlah kita justru terpancing menjadi membenci orang itu. Tujuannya kita, Yesus mengatakan tegurlah, untuk membawa dia kembali kepada jalan Tuhan, untuk menghindarkan orang itu mengalami akibat buruk dan berbuat buruk kepada orang lain. Jadi, kalau kita sudah menyampaikan itu, ternyata orang itu tetap berkeras, kita tidak perlu sakit hati, kita tidak perlu merasa dendam. Bagian kita sudah selesai. Allah tidak meminta saudara dan saya menjadi orang-orang yang sukses, tapi Allah meminta saudara dan saya berusaha dengan sesungguh-sungguhnya. Tuhan tidak meminta saudara untuk menjadi penabur dan sekaligus penuai. Tetapi Tuhan menghendaki saudara menabur. Siapa yang nanti akan diutus oleh Tuhan menuai, terserah kepada Tuhan. Nasihat yang saudara berikan, masukan yang saudara berikan, belum tentu dia bisa terima. Tetapi mungkin nanti kalau ada orang lain yang berbicara kepada dia, mungkin dia bisa terima. Bagian saudara dan saya menabur. Tidak perlu saudara meminta Tuhan agar kita juga menjadi penuai. Bapak Ibu, satu hal yang perlu kita perhatikan bagian yang terakhir adalah bagaimana rasanya supaya ketika kita menyampaikan teguran kita dan kita tidak merasa marah, merasa terpancing emosi ketika orang itu berkeras dengan pandangan dia. Salah satu caranya adalah dibalik.
Cobalah Anda pikirkan, kalau Anda di pihak dia, apakah Anda bisa berbuat lebih baik daripada dia? Kalau Anda yang salah, dan kemudian orang lain menegur Anda, apa yang Anda lakukan? Bagaimana sikap Anda? Jangan-jangan kita sendiri pun berbuat lebih buruk daripada orang yang kita nasihati. Jadi, dengan berdasarkan seperti itu, kita akan bisa menjadi lebih sabar. Kita akan bisa lebih memaklumi. Kita akan dapat menjadi lebih mau mengerti ketika orang itu menolak, ketika kita menegur dia. Bapak Ibu, jadi apa yang malam hari ini kita bicarakan? Yang pertama adalah Yesus memang menghendaki kita untuk saling menegur satu dengan yang lain, karena kita semua mempunyai kelemahan, kita semua bisa berbuat kekilafan dan kesalahan. Tegurlah. Tetapi di dalam menegur, kita perlu lakukan dengan sangat bijaksana, sehingga tujuan tercapai, tetapi dampak-dampak negatif bisa diminimalkan. Bagaimana caranya? Cara-cara kita berbijaksana untuk menegur. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, carilah kesempatan terbaik. Jangan menegur orang ketika dia sedang marah, ketika dia sedang lelah, ketika dia sedang dalam keadaan stres. Tunggulah beberapa saat supaya kita bisa bicara dengan dia secara lebih enak. Kedua, perhatikan diri kita sendiri. Kalau kita masih dikuasai emosi, ketika kita masih dikuasai kemarahan, kekecewaan, janganlah kita menegur, karena kata-kata yang keluar dari diri kita biasanya akan merupakan menjadi kata-kata yang tajam, kata-kata yang keras sebagai ungkapan kemarahan atau luka-luka di dalam hati kita. Yang ketiga, berdoa lebih dulu, jangan sesudah terjadi baru berdoa. Mintalah hikmat dari Allah agar Allah menaruh kata-kata yang paling tepat, yang sesuai dengan kehendak Dia di bibir kita, dan agar kata-kata itu sungguh dapat dimengerti oleh orang itu. Dan kalau orang itu berbuat salah, karena ada kuasa gelap yang menguasai dia, biarlah Roh Kudus yang mematahkan kuasa roh gelap yang ada pada diri orang itu. Kemudian, Yesus memberikan kita cara-cara, bagaimana caranya agar kita bisa menegur tetapi tidak kehilangan kasih. Yang pertama adalah tegurlah di 4 mata. Artinya kita menegur bukan sebagai hakim. Kita tidak mau memaki, kita tidak mau menyalahkan, tetapi mau berbicara sebagai sahabat yang ingin supaya orang itu sadar bahwa yang dilakukan adalah sesuatu yang salah. Jangan mempermalukan dia di depan orang, berbicara 4 mata, tanyalah apakah betul perbuatan yang dia lakukan seperti itu. Apa dasarnya dia lakukan seperti itu? Yang kedua, membawa orang lain, 1-2 orang lain untuk meyakinkan, bukanlah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Justru yang harus kita cari adalah orang-orang yang dekat dengan dia, yang tahu bahwa perbuatan dia juga adalah sesuatu yang keliru. Yang ketiga, membawa kepada jemaat, bukan untuk menyebarluaskan kejelekan, tetapi membawa jemaat untuk berdoa bagi dia. Kalau segala usaha kita untuk menyadarkan orang itu akan kesalahan dia, tetapi dia tetap berkeras, saudara dan saya tidak bertanggung jawab lagi kepada Tuhan. Bagian saudara dan saya berusaha mengingatkan, berhasil atau tidak berhasil, urusan dia dengan Tuhan. Kita sudah melakukan apa yang menjadi bagian kita, biarlah dia juga bertanggung jawab sendiri kepada Tuhan. Kalau kita menegur, kita juga harus berpikir, kalau saya yang ditegur, apakah saya akan bersikap lebih baik daripada tanggapan dia? Supaya dengan demikian kita bisa mempunyai lebih kesabaran dan kita bisa lebih mau mengerti. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih. Kalau pada malam hari ini Engkau mengizinkan kami untuk merenungkan apa yang Kau kehendaki untuk kami lakukan, ketika kami melihat atau kami mengalami tindakan-tindakan yang tidak adil atau yang menyakitkan hati kami. Engkau meminta kami untuk saling menegur, untuk saling mengingatkan ketika kami berbuat kesalahan, ketika kami berbuat kelalaian. Tuhan, tetapi berikanlah kami kebijaksanaan
dampingilah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga pada saat kami menegur, kami sungguh tidak kehilangan kasih. Kami dapat menegur sesuai dengan kehendak-Mu. Kami menegur dengan kasih, dengan suatu keinginan agar dia sadar akan kesalahan, supaya dia tidak mengalami akibat-akibat buruk, dan agar dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang buruk kepada orang lain. Tuhan, biarlah Engkau selalu memberikan kami hati yang penuh kasih, hati yang ingin selalu untuk berdamai dengan semua orang. Dan biarlah kami juga mau menyerahkan penghakiman ini bukan menjadi hak kami, tetapi penghakiman ini biarlah ada di tangan-Mu. Engkau yang berhak, karena Engkau mengetahui bukan hanya apa yang terlihat, tetapi Engkau mengetahui apa yang menjadi dasar perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh semua orang. Dan biarlah melalui pengajaran pada malam hari ini, melalui firman-Mu pada malam hari ini, kami bisa menjadi lebih bijaksana, lebih bisa mewujudkan, melahirkan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia yang penuh dengan konflik dan egois ini. Kami berdoa dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Pak Robi untuk pewartaannya pada malam hari ini yang sungguh memberkati dan mengingatkan kita semua mengenai apa yang harus kita lakukan jika saudara kita melakukan suatu kesalahan yang tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih ya Pak, semoga semakin diberkati di dalam pelayanan dan di dalam keluarga. Dan sebentar lagi kami mohon waktunya untuk pengumuman dan dilanjutkan dengan foto bersama. Silakan Juling. Ya, thank you Yvonne. Pak Budi, pengumumannya boleh tayangkan? Ya, sekali lagi terima kasih buat Pak Robi, buat pewartaannya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga, kesehatan, dan pelayanannya semakin dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi, sehingga banyak orang dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih. Terima kasih juga buat Yvonne sebagai moderator, juga Lina sebagai WL pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kalian berdua dan semakin dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Amin. Lanjut Pak Budi. Terima kasih juga buat teman-teman yang bergabung di Zoom malam hari ini, juga yang di YouTube ya. Terima kasih telah berpartisipasi pada doa syafaat, juga PD malam hari ini. Ya teman-teman, minggu depan kita akan kembali lagi berkumpul pada jam 19.45 pada tanggal 27 Juli dengan tema menjadi pelaku firman, belajar dari Daud. Kalau malam hari ini kita belajar dari Yusuf ya, dengan pewarta Ibu Iren Purwito. Catat ya tanggalnya dan jangan lupa kita berkumpul kembali. Ya lanjut Pak Budi. Ya teman-teman, buat yang mau titip doa, menuliskan intensi doa, PD Bosco menyediakan waktu sampai dengan batasnya Senin jam 3 sore. Jadi teman-teman bisa menghubungi Tante Yeni, WA-nya tertulis di situ juga Nana ya. Silakan sehingga kita bisa berdoa bersama buat intensi doa yang dipercayakan pada kita. Ya lanjut Pak Budi. Ya, PD Bosco juga ada di Instagram, di FB. Jadi teman-teman yang mungkin tidak mau ketinggalan, di Facebook juga ya, Facebook, di YouTube juga di Instagram. Buat teman-teman yang mungkin tidak mau ketinggalan, kegiatan apa aja sih, pewartanya siapa aja sih, boleh bergabung, boleh melihat di Facebook, di Instagram, juga di YouTube PDDB. Silakan lanjut Pak Budi. Ya, teman-teman jangan sampai ketinggalan ya dengan ransum harian PDDB yang dibuat oleh tim PDDB setiap hari, mulai dari Senin sampai Sabtu,
minggu kita libur, dan ada sharing juga dari teman-teman tim yang benar-benar mereka alami, di mana ketika mereka susah, ketika mereka mempunyai masalah, Tuhan turun tangan dan Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Nah, ini nggak kalah penting nih teman-teman. Kalau teman-teman merasa diberkati pada malam hari ini, jangan lupa kita boleh berbagi juga lewat persembahan kasih. Bisa lewat transfer, m-banking, juga lewat e-money atau OVO. Jangan ragu, mari di-scan. Dan kita bersama-sama berbagi sehingga persekutuan doa kita dapat terus berlanjut. Dan kita dapat menjadi berkat juga buat orang lain. Oh ya, kalau mau transfer ke BCA atas nama Angelina, siapa ya? Fionita Angelina. Maaf nih ketinggalan. Di rekening BCA ya 59800297711. Jangan lupa cantumkan angka 1 di setiap angka transferannya. Lanjut. Oh, sudah selesai ya pengumumannya. Sekian Ivon pengumuman malam hari ini. Silakan dilanjut dengan foto bersama. Oke, thank you Ling. Mari Bapak Ibu saudara-saudara semua, kita mau foto bersama. Mohon kameranya untuk dapat dibuka. Silakan, yang belum dibuka bisa dibuka kameranya. Kita siap-siap mau foto bersama ya. Udah siap? Oke, Ko Budi tolong dibantu. 1, 2, 3. Sekali lagi, kita kasih senyum yang termanis ya. 1, 2, 3. Oke, dan saya mohon Pak Robi mungkin bisa mengarahkan gaya Pak. Gaya, iya boleh Pak. Oke, sip. Mari teman-teman, kita sama-sama dengan Pak Robi gayanya. 1, 2, 3. Yang giginya belum kelihatan, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak Robi untuk gayanya Pak. Pak, kita semua sekarang akan memasuki doa syafaat. Kami akan senang sekali Pak kalau Bapak bisa ikut berdoa syafaat bersama dengan kami. Tapi kalau sekiranya Bapak ada kepentingan lain, kami juga memakluminya Pak. Bisa tolong berdoa juga untuk Ibu Anita ya, yang keyboard yang sedang terkena COVID dan cukup parah ya. Oke, nanti kita didoakan Pak. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Robi. Mari kita angkat satu pujian sebelum doa syafaat. Tuhan tidak pernah janji bahwa langit akan selalu biru. Dan juga Tuhan tidak berjanji bahwa jalan akan selalu rata. Tetapi Tuhan berjanji, Dia akan selalu setia menemani kita. Dia akan berikan kita kekuatan saat hati kita datang menyembah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu datang. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Putus asa. Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami mau bawa doa-doa kami ke hadapan-Mu. Kami berterima kasih Tuhan, kalau malam hari ini Kau utus Pak Robi di tengah-tengah kami untuk mewartakan firman sabda-Mu. Ajari kami Tuhan, agar kami dapat menegur dengan kasih. Biarlah kami dapat berdoa terlebih dahulu sebelum kami menegur teman kami atau saudara kami yang berbuat salah. Bantulah kami, biarlah Roh Kudus yang selalu menuntun kami. Biarlah Roh Kudus yang berkata-kata melalui kami, sehingga kami dapat berbuat atau menegur dengan kasih. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami persilakan buat teman-teman yang mau berdoa. Ya Tuhan, di tangan saya ada beberapa intensi dari umat-Mu. Kesembuhan. Ada beberapa umat-Mu yang memohon berkat kesehatan dalam keluarga dan perlindungan dari virus COVID-19. Mohon kesembuhan untuk sakit ma, untuk jari tangan kanan dan siku tangan cepat sembuh. Dan mohon kesembuhan buat keluarga Joseph. Mohon perlindungan Tuhan dari sakit penyakit. Semoga pandemi cepat berlalu. Mohon hasil PCR suami anakmu ini hasilnya negatif. Mohon agar pastor paroki semua diberikan kesehatan. Mohon zaman dan rahmat Tuhan untuk kesembuhan dan pemulihan dari COVID-19 bagi keluarga dan teman-teman yang menitipkan doa ini, dan bagi semua orang yang terpapar COVID-19, kiranya diberikan imun yang kuat untuk melawan virus ini. Disembuhkan dari segala gejala yang timbul dan dipulihkan seperti sedia kala. Dan kiranya keluarga yang menjaga diberikan ketenangan, kesabaran, dan ketabahan untuk merawat mereka. Mari kita bersama-sama doa permohonan ini dengan bahasa roh. Sikemana disikin nama Untuk mereka yang kami kenal Tuhan yang terpapar virus corona, mulai dari Anita Tuhan, Angel anak dari Ciani, dan teman-teman di tim kami Tuhan, Vera, ada juga Ciani sendiri, dan juga yang lainnya Tuhan, biar kiranya rahmat kesembuhan-Mu boleh tercurah atas mereka semua Tuhan, mereka boleh sembuh, boleh pulih kembali seperti sedia kala,
dan hasil PCR-nya boleh segera negatif, Tuhan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. Ya Tuhan. kami juga mau berdoa Tuhan untuk Pak Robi, Tuhan. Terima kasih malam hari ini Engkau boleh utus dia Tuhan untuk mewartakan firman sabda-Mu di tengah-tengah kami, Tuhan. Berkati terus Pak Robi, Tuhan, dan biar terus Kau pakai anak-Mu ini, Tuhan, dimanapun Kau boleh utus dia, Tuhan, biar kiranya lewat pewartaan firman sabda yang dia sampaikan dimanapun Kau utus, Tuhan, ada banyak umat-Mu merasa diberkati dan datang kepadamu, Tuhan. Berkati keluarganya, berkati kesehatannya, berkati juga pekerjaannya, Tuhan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, di tangan hamba juga ada intensi permohonan dari anak-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang peduli, yang selalu mendengarkan doa kami. Ada umat-Mu yang memohon agar dapat diberikan berkat dan kelancaran dalam usaha, rezeki, dan pekerjaan bagi suami anak-Mu ini dan keluarga anak-Mu ini. Juga mohon untuk Cindy ya Tuhan agar dapat menyelesaikan sidangnya dengan baik. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, di tangan saya juga ada beberapa permohonan dari umat-Mu yang memohon agar diberikan pasangan hidup yang pantas, sepadan, seiman, dan yang terbaik menurut Tuhan. Mohon bimbingan Tuhan agar PDDB dapat memperoleh koordinator yang baru yang seturut dengan kehendak-Nya. Mohon agar Alexander dilembutkan dari kekerasan hati. Mohon diberikan hikmat kebijaksanaan untuk menghadapi masalah dan diberikan jalan yang terbaik. Kami mohon, kabulkanlah doa ya Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk mereka yang kehilangan pekerjaan karena pandemi ini, Tuhan. Mereka yang harus dikurangi gajinya karena harus ada penghematan di perusahaannya, Tuhan. Ataupun mereka yang sedang kesulitan ekonomi, Tuhan. Biar kiranya belas kasih-Mu boleh turun atas mereka semua, Tuhan. Mereka boleh Kau kuatkan dalam kondisi ekonomi yang mereka hadapi, Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan ada tangan-tangan-Mu yang datang membantu mereka, menyalurkan mereka, dan memberi mereka pekerjaan kembali, Tuhan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk pastor paroki kami, Pastor Andre, Pastor Anto, maupun Pastor Andreas, dan juga pastor-pastor yang lain, dan juga para suster, para bruder, para uskup. Kiranya rahmat kesehatan boleh tercurah atas mereka Tuhan. Walaupun di saat pandemi ini mereka tetap harus melayani umat, kiranya Kau berikan mereka kekuatan dan juga imun yang kuat Tuhan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan. Demikianlah Tuhan, ungkapan doa-doa permohonan kami. Masih banyak Tuhan, doa permohonan yang masih tersimpan di dalam hati kami. Tapi kami tahu Tuhan, tapi Engkau tahu Tuhan kedalaman hati kami. Karena kami percaya hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu. Dan saat ini Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri persekutuan doa ini. Kiranya roh sukacita senantiasa ada di dalam hidup kami. Biarlah Allah yang selalu menyertai kami, selalu mencukupkan akan segalanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita mau bawa pujian ini. Kita mau katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, karena Roh Kudus yang akan kita berikan kita kekuatan, yang akan mengajar dan menopang kita. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang berikan kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Letakkan tangan bergelombang, timbul matanya yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Letakkan tangan bergelombang, timbul matanya yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita ulangi dan kita mau katakan, lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang berikan kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, Roh Kudus mencukupkan akan segalanya. Letakkan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Letakkan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita katakan, jangan lelah. Ini sorak-sorai hanya bagi Tuhan kita. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.